Semua saya percaya sudah diberkati menjadi pribadi yang gak gampang tergores hatinya ya, gak gampang baperan begitu ya. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini ada diberi kesempatan untuk Anda bertanya. Silahkan, mungkin kayaknya langsung buka aja mute-nya ya, langsung buka mute-nya, bisa langsung bertanya begitu ya. 5 orang ya. Saya buka sesi pertama 5 orang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya. Siapa? Ibu Cincing. Oke, silakan Bu Cincing. Shalom, Bu Eli, Pak Fran, semuanya shalom. Ini kejadiannya sih udah lama. Waktu itu suami saya, jadi saya mau beresin barang sambil duduk gitu, barang di toko gitu. Tapi dia malah marah gitu. Kamu jangan duduk beresinnya, males banget. Jadi dibantingin barangnya ke bawah gitu. Saya tuh di situ juga ya tergores sih. Terus sambil nangis gitu, sambil mengucapkan aku memberkati kamu gitu. Apakah itu salah diucapkan? Kan harusnya dari hati gitu, saking emosinya. Tapi daripada saya juga emosi digituin, sakit gitu, tapi daripada saya ngomong yang enggak, ya itu yang saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bu Cincing, enggak apa-apa. Yang penting sampai hari ini Bu Cincing kan sudah tidak jengkel. Ya, sudah bisa melupakan, itu enggak masalah kok ya. Kita ini manusia normal lah. Namanya daging kalau dicubit pasti teriak ya. Saya juga pernah satu kali saya itu jengkel sama suami saya ya, sampai saya itu teriak ya seperti Bu Cincing, jengkel. Saya bilang gini, Tuhan Yesus ya memberkatimu. Itu sambil rasa jengkel tapi tidak berani ngomong negatif. Tapi Tuhan lihat enggak respon saya? Lah kalau orang enggak jengkel kan enggak perlu teriak-teriak. Kan ngomongnya pasti lemah lembut. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Kan gitu. Lah karena saking jengkel tapi takut ngomong negatif. Saya teriak, Tuhan Yesus ya memberkatimu. Gitu. Tapi it's okay Bu Cincing, enggak usah dipikiri ya. Yang penting kita percaya waktu Tuhan tegur hidup kita, kita ini sudah mau buang goresan hati ya. Yang penting Bu Cincing sekarang sudah lulus, saya lihat Bu Cincing sudah luar biasa kok ya. Bu Cincing bisa mengampuni walaupun diapain tuh Bu Cincing luar biasa ya. Itu yang dinilai Tuhan Bu Cincing. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu Cincing sudah cukup puas ya dengan jawaban Ibu Gembala ya. Puji nama Tuhan. Ya memang kadang kita itu suka kayak gitu. Aku ini loh sudah ngampuni kamu, tapi sambil ngamuk ya. Sudah maafin kamu, tapi sambil ngamuk gitu. Nggak apa-apa. Yang penting keluar dulu perkataan yang positif ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan kedua, dibuka mute-nya. Ada siapakah yang mau bertanya? Ya, dibuka mute-nya, langsung bertanya. Kalau malu-malu mungkin terdengar suaranya, boleh chat juga boleh. Ayo silahkan chat boleh ya. Kalau malu-malu silahkan. Atau chat deh, kalau nggak mau diketahui namanya, chat private ke saya. Nanti saya akan sampaikan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Haleluya. Siapa ini? Ini Dida. Oh, Ibu Dida, silakan. Halo. Iya, Bu El, kalau ngikutin sih, Dida tuh punya satu cerita tapi bakalan panjang karena ceritanya tuh mirip-mirip, mungkin bisa jadi kesaksian ya, karena pernah ada kejadian buat Dida itu very worst gitu loh. That's the worst thing ever happened. Dan itu yang buat itu seorang yang Dida tolong, aduh pokoknya dia bisa sampai ke Amerika karena Dida gitu kan. Sampai denger
denger gosipnya itu sedih gitu loh, sedih banget gitu. Singkat cerita tuh dia pernah ngobrol ini di BTS dengan Ibu Lydia dan teman-teman di Houston. Sempet ada dua nih, jadi ada, maksudnya Dida mau ngomong dulu tapi nanti Dida mau tanya. Jadi Dida tuh waktu Dida marah itu, yang pertama kali Dida marah itu karena kejadiannya tuh dapat cerita lagi gitu kan. Cerita yang pertama itu langsung wah, itu nggak true gitu kan. Wah gitu kan, aduh pokoknya marah banget ya kalau denger. Dida even nggak tahu mesti bilang di sini apa enggak, karena kalau denger kata-kata itu tuh kayaknya wow gitu loh, itu menyakitkan sekali dari seseorang yang I've been there gitu kan. Jadi Dida tuh sampai yang, kebetulan temen Dida ini ilegal. Jadi Dida tuh sampai yang ngomongnya tuh sudah sampai jahat banget, udah yang aku mau telepon IRS, aku mau telepon immigration, udah sampai kayak begitu. Sampai suami bilang no, gitu kan, that's not right. Kamu tahu nggak dia punya anak, nanti dia dipisahkan begini. Pokoknya suamiku tuh memang that's the reason dia tuh, kalau ini kita ngomongin tahun 2012. Dida yang sekarang itu jauh beda dengan Dida yang dulu. Dida itu dulu bisa yang aku akan angkat telepon kalau ada orang tegur aku atau ngomongin gosip, ngomong apa, aku angkat telepon karena no, I'm not gonna do this stuff. I'll just pick up the phone and I'm ask you directly. Tuh tadi ngomong apa ya, gitu, kayak gitu deh Dida itu. Tapi Dida saat itu dia nggak mau ngangkat telepon. Jadi Dida tuh sama suami tuh ya itu tadi kan, Dida tuh udah marah, nggak boleh gini. Terus tahu-tahu tuh seperti ada yang ya Dida nggak boleh gini kayak gitu, ada yang nenangin gini. Terus sampai akhirnya ada lagi gosip lagi, ada lagi cerita lagi, aduh pokoknya marahnya tuh ceritanya nambah karena ada pokoknya kalau ceritaan panjang. Tapi lama-lama Roh Kudus itu kasih tahu gitu kan, nggak boleh gitu Dida, gini Dida, sabar Dida, nanti gini Dida. Terus Dida ke gereja, Dida dengar Bible study, dengar cerita tuh minggu-minggu itu cerita tentang forgive. Pokoknya selalu tentang forgive. Wah, ini semangat banget nih pendeta-pendeta ngomong ke Dida forgive gitu kan. Forgive. Akhirnya Dida text message, kalau nggak salah itu Valentine gitu ya, terus dia bilang Happy Valentine, Happy Valentine, oke ya gitu, maksudnya kamu Tuhan berkati gini, semoga kamu itu ya green card-nya beres ya, gini, pokoknya Dida tuh gitu ya, nggak tahu dengar cerita lagi, itu Dida tuh teks saya karena Dida itu tahu kalau dia itu salah. Waduh, pokoknya semakin worse gitu kan. Dida itu teks saya karena dia tuh sebenarnya salah, makanya dia tuh teks saya tuh, dia tuh bilangin Happy Valentine, alasan tuh gini. Aduh tuh sampai tapi semakin dibikin yang Dida kamu harus pokoknya bener-bener Dida tuh bisa yang nggak ngomong lagi, udah biarin aja kalau emang, karena suara Roh Kudus tuh kencang banget, no, jangan bilang apa-apa, jangan begini kayak tadi Bu Eli ngomong ya. Akhirnya Dida diam aja, 2 tahun apa berapa tahun kemudian semuanya terbuka. Tuhan bela Dida seperti yang sudah dijanjikan. Tuhan bela Dida gitu, karena Dida nurut, diam, biarin aja Dida, nggak apa-apa, nanti kalau itu yang benar itu akan muncul, aku akan bela kamu gitu. Dida tuh percaya banget. Toto berapa tahun kemudian dengar cerita, iya Dida gini. Oh ternyata gini. Oh my gosh, bener ya, Tuhan itu bela Dida banget gitu, Pak. Walaupun it takes time, it takes years, tapi I have my victory gitu loh. That benar apa yang kata Bu Eli tadi ngomong gitu. Walaupun awal-awalnya sempat tergores banget ya pokoknya.
Nah, kalau kedua tuh dia mau nanya, kalau kita lagi tergores gitu ya, tiba-tiba kita dengar ada kayak gitu-gitu. Terus kita kan punya sahabat tuh Bu El, punya sahabat. Terus kita teleponan lah sama sahabat kita. Aduh tadi tuh ini deh, misalnya dia ngobrol sama Christina gitu ya. Nina tadi sebel banget deh. Ini gini gini gini. Itu boleh nggak Bu? Maksudnya kalau kita sharing sama sahabat kita, ya kalau sama suami pasti sharing, sama sahabat tuh pasti sharing gitu. Maksudnya itu itu boleh nggak kita kerjain gitu? Apakah itu malah nggak, maksudnya malah yang seperti tadi Ibu bilang, bahwa sebenarnya kita nggak usah, kita nggak boleh, kita harus apa, harus diem, harus membiarkan gitu loh, maksudnya kayak tadi. Apakah itu nggak apa-apa kalau Dida telepon temen Dida untuk sharing how I feel? Ya, Bu Dida, terima kasih buat pertanyaannya. Menurut saya nggak apa-apa, tapi yang diajak sharing harus orang yang tahu benar. Kalau yang diajak sharing itu orang yang suka kepo dan karakternya nggak baik, pasti nanti message pesannya pasti membuat kita makin jahat nanti ya, makin negatif. Makanya kalau saya lagi drop, saya tahu kemana temen yang bisa saya ajak curhat ya, dan saya tahu pasti apa yang diucapkan teman saya atau pengerja yang saya curhati itu yang tahu pasti, dia pasti support saya, sudah abaikan aja, tidak apa-apa. Itu namanya langkah promosi, dan di situ kita saling menguatkan. Nah itu tidak masalah ya, karena kadang-kadang kita juga butuh untuk luapan hati supaya orang mendengar. Tapi saran saya Bu Dida cari, kalau Christina jelas dia sarannya baik, kalau ke Bu Lydia jelas ya, kalau ke Kartika atau siapapun yang tidak kenal ya di sekitar itu yang positif, dia pasti dipakai Tuhan juga mulutnya untuk memberi nasihat yang positif ya. Nggak apa-apa Bu Dida ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, baik, puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu, semangat ya. Teman curhat juga penting itu ya, harus dipilih-pilih yang baik supaya bisa memberikan input yang baik. Ini ada satu ibu bertanya ya, coba saya boleh ngertiin dulu pertanyaannya. Shalom Bu Eli, mau tanya, kemarin anak saya nyamperin suami saya dan anak saya menyatakan untuk pulang, tapi suami bungkam Bu. Apakah saya perlu saya jemput suami saya untuk pulang karena suami saya kesal nyata kepada saya itu yang disampaikan suami saya kepada anak ini, gimana nih? Saya masih kurang bisa nangkep ini. Ya mungkin gini, suaminya mungkin kemarin disamperin anak ya, terus suaminya nyampein unek-unek kenapa dia nggak pulang, mungkin gitu ya. Nah apa perlu? Kalau menurut saya nanti kalau disamperin malah ribut, lebih baik dikasih message dulu, di teks di WhatsApp atau di SMS ya. Perkataan yang sederhana aja. Kemarin katanya anak saya itu seperti ini ya, kalau itu pikiranmu negatif sama saya minta maaf sudah atas kesalahan saya. Nah itu aja, itu dilakukan dulu, gimana responnya ya. Kalau memang sudah itu dia berespon baik, dia bisa ngampuni, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang ketika kita mau samperin suami di tempat di mana misalnya dia sama wanita tobat, itu jelas nanti malah jadi keributan ya. Nanti malah jadi sesuatu yang memalukan. Alangkah jauh lebih baik kita juga sebagai anak Tuhan perlu pakai hikmatnya Tuhan. Toh kalau kita juga enggak nyamperin, lewat teks WhatsApp aja, Tuhan kan lihat lagi hati kita, ya kan? Yang dilihat Tuhan kan bukan karena caranya nyamperin, semua sama, mau pakai WhatsApp, mau nyamperin, tapi yang ujung-ujungnya percuma kalau nyamperin cuman mau labrak, nah itu juga tidak ada baiknya. Tapi kalau kita WhatsApp dengan kerendahan hati, kita ngomong minta maaf ya, walaupun memang itu tidak kita lakukan, tidak apa-apa, saya sering melakukan itu, nggak apa-apa, itu karena salah satu bentuk kerendahan hati. Toh Tuhan juga menilai hati, berarti goresan di hatinya ibu sudah beres. Kalau beres berarti kita pasti mudah untuk ngomong sorry.
Orang kalau masih tergores itu tidak akan mudah ngomong maaf. Tapi kalau hatinya tidak tergores, oh tidak apa-apa. Walaupun tidak salah Bu Eli, oh tidak apa-apa. Orang kalau benar-benar Tuhan yang bertahta di hatimu, karakter Kristus itu akan terjadi. Enggak apa-apa. Waktu kita minta maaf, kita dikatakan sok suci, sok pahlawan, it's okay. Jengkel memang, didoain baik, dikatain tahu saya tidak doain, nyesel saya. Nah itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah lakukan yang baik, lakukan itu bukan buat manusia, tapi lakukan itu buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik ya. Begitu Ibu sudah dijawab ya pertanyaannya. Dan ini, nah ini saya ini sudah ngampuni begitu Bu Eli ya. Tapi namanya perempuan kadang suka masih keinget terus gitu ya, keinget terus. Nah ini ada hubungannya kan, ada perkataan begini mungkin ya, mengampuni itu apa juga ada hubungannya dengan bisa melupakan begitu ya. Apakah hati kita itu masih tergores kalau memang suka masih keinget gitu ya? Apakah masih tergores artinya? Jujur yang sering kali melempari sesuatu yang buruk itu pasti iblis. Ngerti ya? Jadi kalau iblis sudah lempar masa lalu, ingat-ingat dosa itu jangan ditangkap. Kalau direspon terus, iblis tahu begitu iblis lempar sesuatu, saudara langsung berespon. Iblis tidak bisa baca pikiran saudara, tapi iblis tahu mimik muka saudara. Mulut ini dibaca, biasanya pasti gini, iya ya, cek nolo orang itu, jengkel no Tuhan, kalau ingat dia mentolong, maunya aku keruwes itu mulutnya. Nah itu iblis tahu. Jadi iblis lihat sampai hari ini hatimu ketika dilempar sampah tentang orang itu, kita masih bisa berespon salah. Alangkah jauh lebih baiknya ya kalau iblis mulai lempar ingat, langsung tolak aja, bilang gini, aku nggak mau ingat sampah. Aku sudah ngampuni sampah yang sudah menyakiti hati, sampah sakit hati, sampah yang gores hatiku itu aku sudah ngampuni kok. Aku nggak mau ingat. Buat apa sih ibu-ibu ini ingat sampah? Iya, yang diingat itu kebaikannya Tuhan aja. Daripada ingat sampah, saudara nanti malah akibatnya saudara ngintip, tergoda, jatuh lagi nanti berulang kali. Mau move on, dilempar, ngintip lagi, dosanya goda lagi, menguasai, jatuh lagi. Lah kapan kita terima berkatnya Tuhan? Lebih baik mulai sekarang, kalau sampah dilempar sama iblis, saudara juga lempar balik. Jangan ditelan mentah-mentah. Saudara lempar balik, enggak iblis, aku sudah melupakan kesalahannya, aku sudah ngampuni, karena aku juga diampuni Bapa di surga. Aku mengampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tadi pagi itu saya lakukan, tadi malam saya lakukan. Waktu iblis ngingatin wajahnya, saya montol, saya maunya kerumpes itu mulutnya ya. Iblis nampakin wajahnya terus. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ngampuni wajah yang menampak di depan saya. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu cara yang jitu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah terjawab lagi ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari seorang ibu yang mungkin sudah suaminya sudah nggak pulang selama 4 bulan dan ternyata suaminya berselingkuh, sudah 3 tahun tidak ada perubahan, tidak mau nengok juga anak-anak. Nah, Bu Eli bertanya supaya nggak sakit hati dan marah-marah lihat kenyataan suami masih terus selingkuh dan sekarang masih hidup seperti itu, bahkan dia sudah kelihatannya ya mulai hopeless gitu ya, melihat suami itu rasanya sudah nurut banget sama pelakor itu. Gimana Bu cara menghadapinya? Kan saya sudah sering ngajarin, ibu-ibu tidak boleh berpikir suaminya selingkuh. Sekolah kehidupan ibu-ibu ya. Jangan mikir, kalau dia tidak pulang tidak apa-apa, dia lagi sekolah Alkitab. Nanti pulangnya lulusnya summa cum laude nanti ya. Itu yang jadi iman saya, nggak apa-apa. Summa cum laude-nya yang benar kok. Namanya sekolah kehidupan bersama Tuhan, tenang aja, tidak apa-apa. Dia tidak pulang, dia belajar tentang kehidupan, tentang Kristus. Nanti pulangnya dia bawa karakter Kristus. Hari ini dia kabur bawa karakter iblis, tidak usah nyeseli. Yang dia kabur hari ini, dia kabur dengan karakter iblis. Nanti hari ini dia dilawat Tuhan, didoakan ya. Nanti dia balik ke rumah jadi suami yang punya karakter
karakter Kristus. Enak ya kalau satu rumah dengan suami punya karakter Kristus daripada punya suami yang karakter iblis. Saudara juga menderita kan? Tidak apa-apa, rela, tidak apa-apa ya. Makin lama sekolah kehidupan jelas. Orang kalau makin lama sekolahnya makin panjang, makin pinter apa makin bodoh. Lah kalau bodoh ya itu kebangetan ya. Justru orang kalau makin lama sekolah kehidupan jelas Tuhan mau bawa suami kita itu hebat nanti ya. Saudara makanya jangan kalah. Dia sekolah Alkitab, sementara saudara sekolah terus sama iblis sakit hati. Nanti dianya hebat masuk surga, ibu-ibu masuk neraka nanti ya. Saya bilang sama ibu-ibu, kalau ibu terus sakit hati, suamimu yang di luar ibu doakan, ya Tuhan, dia sekolah Alkitab Tuhan, sekolah Alkitab. Tapi ibu tidak bisa move on. Ngomongnya doanya sekolah Alkitab, ini dilakukan nanti sekolah Alkitab. Tapi engkau tidak pernah lulus ya. Saudara nanti yang saudara hari itu, suamimu tobatnya luar biasa, saudara nanti jadi orang yang biasa-biasa. Lah jangan sampai. Kita semua hari ini sama-sama. Dia sekolah kehidupan, saudara juga sama sekolah kehidupan, tidak apa-apa. Nanti sama-sama ketika kita sudah lulus, karakter Kristus kita lulus, suami lulus, dipertemukan jadi satu. Wow, orang kalau sudah karakter Kristus ketemu karakter Kristus, rumah tangga ini bangun kerajaan Allah, keturunan ilahi. Lo keren loh. Lah daripada terus hari ini minta satu rumah terus, Bu jangan sampai suami saya pergi meninggalkan saya, tapi di rumah terus percuma. Orang kalau kelihatannya harmonis suaminya, tapi saudara tidak pernah punya karakter Kristus, suamimu tidak punya karakter Kristus. Coba yang dibangun kerajaannya siapa? Suami istri cekcok satu rumah. Kalau cuman pencitraan aja, kalau foto, itu cuman 1 menit. Selebihnya, kayak anjing sama kucing tiap hari cekcok terus. Coba kerajaan siapa yang dibangun? Lah jauh lebih baik saya. Saya hari ini sama-sama bangun kerajaan Allah. Saya sekolah kehidupan, saya makin jadi baik. Pak Nyoto juga, biar makin hari batiniannya di-upgrade, nanti sama-sama dipertemukan di dalam satu kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya masih ada pertanyaan lagi nih buat Ibu Gembala ya. Ibu ini mewakili mungkin temannya, teman baiknya begitu ya, yang sudah ditinggal 6 tahun oleh suaminya pergi ke luar negeri, dan suaminya ternyata sekarang sudah jadi gay begitu ya. Jadi sudah mungkin berubah perilaku seksualnya. Kemudian teman saya ini ingin bercerai. Apa boleh Bu bercerai karena sudah mengetahui bahwa suami itu sudah menjadi gay? Bagaimana menurut Ibu? Bahkan juga suami yang kadang melakukan tindakan KDRT. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya, yang Tuhan taruh di hati saya, selalu Tuhan tuh bilang gini, engkau hari ini jadi seorang istri walaupun diperlakukan tidak adil, tetap punya visi. Visi saya sudah beda. Visi saya bukan sekedar saya dipeluk, dicintai mati, ya diperhatikan. Tapi visi saya satu. Kenapa saya mau bertahan hari ini? Walaupun berat buat saya untuk bertahan, karena saya satu. Selama Pak Nyoto belum bertobat sungguh-sungguh, saya tidak akan pernah menyerah. Karena janji saya sama Tuhan, saya harus ngirim Pak Nyoto untuk ketemu Bapak di surga. Itu janji saya sama Tuhan. Jadi saya berdoa akan terus, tidak akan pernah berhenti untuk menjadi istri penolong. Walaupun saya tahu apa yang saya tolong makin mengecewakan saya, ya misalnya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti. Saya percaya kok, doa-doa saya suatu kali akan membawa pertobatan yang sungguh-sungguh. Mau gekek, mau yang namanya pejina sudah sampai punya 2 anak, penjudi, KDRT, apa yang nggak bisa dirubah Tuhan? Kalau kita doanya sebagai istri, ya mungkin sebagai suami, saya kan ajarin doanya simpel. Doakan suami cinta Yesus, benci dosa. Orang kalau sudah benci dosa, alergi dosa, dia akan lihat gay itu jijik nanti. Dia akan lihat pelakor itu jijik, saudara. Dia akan lihat semua yang berkaitan dengan dosa, itu buat dia muak. Orang jijik itu muak. Nanti tiba-tiba dalam hatinya dia bilang gini, kok bisa ya aku muak sama wanita ini, kok bisa ya, ih jijik.
kembali ke saudara. Nanti dia lihat hidup G, ternyata suatu kali Tuhan lawat dia akan berkata, aku tidak boleh hidup dalam G. Ternyata G ini membuat hidup saya hancur. Ada banyak orang. Karena apa? Karena orang yang G jina itu dibutakan sama iblis sampai jiwanya sakit. Dia merasa bahwa jina G KDRT itu tidak bersalah. Makanya orang seperti ini perlu didoakan sungguh-sungguh, jangan diceraikan. Kalau kita tahu kesalahan pasangan, jangan diceraikan. Didoakan sungguh-sungguh supaya dia sungguh-sungguh ketemu Tuhan, selamat. Saya ini bilang gini, Tuhan, saya nggak mau lupa nyoto ada di neraka, Tuhan, nggak mau saya nggak mau, saya nggak rela sebagai seorang istri lihat Pak Nyoto bisa ditawan iblis untuk masuk ke jurang maut. Itu yang membuat hari ini saya tetap berdiri sebagai penolong. Tidak akan pernah saya balas Pak Nyoto, saudara. Itu sudah pegang prinsip dalam hidup saya. Karena saya mau saya dan seisi rumah saya selamat. Tuhan Yesus memberkati, jadi jangan diceraikan, yuk doakan. Tidak mungkin doa orang benar itu lemah kuasanya. Kuasa G, kuasa Cina, kuasa KDRT, kuasa penjudi tetap kalah dengan kuasa Yesus Kristus. Jadi tidak ada kata menyerah ya, ibu-ibu. Oke, tepuk tangan lagi. Jangan menyerah ibu-ibu. Ya luar biasa ya. Anda pasti menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ya. Ya mungkin dari pertanyaan ibu ini ya saya simpulkan begini, bagaimana sih cara ngajarin ke anak-anak ya supaya anak-anak tuh nggak tergores hatinya dengan kelakuan bapaknya begitu ya, begitu seperti itu. Jadi karena kadang anak juga sepertinya nuntut ke mamahnya supaya juga harus begini begitu ya. Nah, gimana caranya bisa menjelaskan kepada anak-anak supaya mereka tidak tergores hatinya dengan kondisi keluarga yang mungkin sedang ada masalah begitu? Ini pengalaman hidup saya ketika anak-anak melihat saya bisa ngampuni papanya. Karena saya jadi contoh ya, keteladanan otomatis itu ditiru sama anak. Lah kalau kita lihat kita sedih, nangis-nangis, ya anak-anak mana bisa ngampuni. Wong tiap hari lihat orang yang dicintai disakiti hati. Makanya waktu saya berkata, saya nggak pernah ngomong yang jelek tentang suami saya ke anak-anak. Saya selalu ngomong papa itu tetap papa yang baik. Kalau hari ini kau lihat papamu itu jatuh dalam dosa sampai sepertinya tega sama kita, itu hanya karena iblis, bukan karena pribadinya papa. Makanya jangan berhenti ngampuni papa. Papa itu baik. Yang nggak baik itu karena iblis butakan matanya sehingga dia jadi hari ini. Makanya kita jangan. Nah makanya kalau kita nggak bisa move on, anak-anak nggak akan bisa move on. Anak-anak nggak usah banyak dinasehati. Karena anak-anak saya waktu terluka, saya nggak bisa nasehati mereka. Karena dia lihat diri saya sendiri masih terluka. Tapi waktu saya bisa move on, lama-lama mereka sayang kok sama papanya. Bahkan hari ini hubungan mereka sangat-sangat baik. Nggak pernah mereka perhitungkan apa yang diperbuat papanya. Kenapa? Karena dia lihat mamanya sudah move on, mamanya sudah bisa ceria, mamanya sudah bisa praktek arti pengampunan dan mengasihi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi mama juga harus jadi contoh dulu ya supaya anak-anaknya juga bisa nanti melihat secara langsung ya bahwa mamanya jadi contoh. Baik, nah ini cukup panjang ya apa yang disampaikan oleh ibu ini, tapi saya mau simpulkan begini, ibu. Saya ini di dalam menghadapi proses ini sering jatuh bangun ya di dalam kerohanian begitu. Kadang karena masih suka ngelihat kenyataan. Nah ini yang paling sering ditanyakan, memang kenyataan yang terlihatnya ini begini loh. Padahal aku ini sudah doa, mungkin doa puasa. Ini sekarang kan kita udah masuk di doa puasa 40 hari nih. Udah doa puasa, udah segala macam, udah baca Alkitab gitu. Kadang sumpah jengkel karena selalu lihat kenyataan. Nah bagaimana ya Bu ya supaya bisa menjadi pribadi yang konsisten di dalam pertumbuhan kerohanian?
Iya, buta total sudah sama kenyataan. Karena gini, kenyataan itu dipakai loh sama iblis. Itu bukan satu alatnya Tuhan. Iblis pakai yang namanya kenyataan. Jangan pernah hari ini fokus, jangan dihiraukan. Sudah abaikan kenyataan. Yang kita bangun hari ini cuman satu. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan, ya. Kita ini hari ini dibuat berhasil beruntung kenapa? Karena ketika kita merenungkan firman loh. Kita ini dibuat merdeka karena kita percaya sama firman. Firman itu yang akan memerdekakan hidup apapun, rumah tangga, keuangan, sakit penyakit. Hanya ketika kita bangun percaya saja sama firman, Yohanes 8 ayat 32 digenapi. Yaitu firman ini akan memerdekakan. Jadi hari ini yang dibangun jangan lihat kenyataan, tapi yang mulai dibangun rasa percaya sama firman. Begitu kita percaya firman, maka firman itu pasti memerdekakan saudara. Begitu kita merenungkan firman siang dan malam, kitab Yosua berkata apa? Perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Sudah merdeka, berhasil, beruntung. Itu targetnya Tuhan waktu kita percaya. Makanya kalau fakta itu dilempar, saudara jangan mentah-mentah diterima. Nanti saudara kecil kekuatannya. Kalau fakta dilempar, saudara harus lempar firman. Saya sudah ajarin ini berulang kali. Lempar firman. Gimana lempar firman? Nggak, aku percaya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, suami cinta suamiku beranjak. Namun Tuhankah tidak pernah beranjak. Kasih Tuhan pasti menyatukan hubungan saya dan suami. Makanya makin banyak baca firman. Kalau makin kaya firman, nangkal iblis tuh makin banyak senjatanya. Tapi kalau saudara tidak ngerti firman, saudara dilempar fakta, saudara bilang gini, iya ya, bego ya saya ini, wong sudah tidak dicintai, suami sudah bahagia, lihat postingan wanita itu hidup happy family, ngapain ya saya kok ngemis-ngemis cinta. Nah itu bahaya. Iblis selalu lempar bilang gini, kamu ini kayak pengemis cinta aja, bucin aja sama suamimu. Buat apa? Kamu tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita ngerti firman, kita langsung nangkal. Enggak, aku enggak bucin. Aku enggak bucin. Aku mempertahankan cinta suamiku. Memang Tuhan berkata, apa yang hilang itu pasti kembali. Lah itu memang hak saya kok, haknya orang benar. Dan Tuhan bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali sampai maut. Jadi tidak perkara bucin, tapi perkara kita harus percaya dengan apa yang Tuhan ucapkan. Itu sebabnya kalau kita makin banyak mengerti firman, ya kaya firman, lempar firman. Iblis lempar fakta, kita lempar firman. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu resepnya supaya kita tidak up and down, ya. Jangan pernah percaya fakta, karena fakta itu bohong, saudara. Karena Tuhan itu tetap bisa mengubah fakta buruk jadi fakta baik. Jadi fakta, bukti itu semua yang terjadi itu jangan pernah dilihat. Itu cuman tipuan. Karena Tuhan tidak peduli dengan fakta. Mau faktanya hancur-hancuran, dia tetap sanggup membuat mujizat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu berkata buat saudara dan saya, punya masa depan, punya hari esok, punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Suamimu boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang dipegang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin ini ada pertanyaan lagi yang terakhir ya, begitu ya. Baik, pertanyaannya begini ya. Ada pertanyaan. Kalau suami sudah kecewa sama Tuhan, begitu ya, suami sudah kecewa sama Tuhan, melihat beberapa doanya juga gak dijawab oleh Tuhan, bahkan lebih buruk gitu ya, kondisinya jadi lebih buruk, sehingga seringkali menghujat Tuhan. Nah, sedangkan ibu ini dan anak-anak masih tetap percaya kepada Tuhan dan pergi beribadah ke gereja begitu. Nah, kadang kalau suami diajak itu masih maki-maki, gak mau begitu, bahkan menghujat Tuhan. Apakah perlu diajak lagi Bu, atau gimana Bu tipsnya Bu menghadapi suami seperti ini? Menurut saya nggak perlu, doakan aja. Kalau dia sudah menghujat Tuhan,
ya. Nanti kalau kita tawarin lagi makin dihujat nanti Tuhan. Kasihan Tuhan dihujat terus. Saya takut kalau ada loh suami-suami yang pernah satu kali dia menghujat Tuhan, enggak tahu Alkitab itu diapain ya. Tiba-tiba datang hukumannya loh. Makanya daripada dia hujat Tuhan, nanti kasihan hukumannya. Lebih baik kita doakan aja ya, supaya Tuhan jamah hatinya. Karena kita juga nggak kepingin dengan penawaran kita hujatan Tuhan atas Tuhan keluar terus ya. Itu nanti dia yang akan nanggung akibatnya, kasihan juga ya. Jadi cukup didoakan aja Ibu ya. Sekali dia menghujat nanti biar ada waktunya Tuhan. Yang penting Ibu jangan punya karakter iblis di rumah. Kalau karakter kita terus karakter Kristus, maka istri-istri pasti menguduskan suami. 1 Korintus 7 ayat 14. Nanti kekudusan Ibu yang akan menyedok, menarik dia jadi hidup kudus juga ya. Apa yang Ibu tabur akan Ibu tuai nanti. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi doakan terus ya, tetap doakan suaminya ya. Nanti kalau mau ngajak jalan-jalan makan aja mungkin begitu ya, supaya nanti lebih cair suasananya. Puji nama Tuhan. Masih ada yang mau bertanya? Ini ada yang buka mute, ada yang mau bertanya, mungkin yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir sudah nggak ada. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Bu Christina. Oh, ini apa? Ini sebentar. Saya lihat kok chatnya baru masuk. Shalom, saya hidup bareng dengan laki-laki yang tidak menikah. Saya hidup bareng dengan laki-laki yang tidak menikah saya, tapi kami memiliki 2 anak, 10 tahun. Berjalan, saya masih ragu sama beliau. Banyak ketidakcocokan antara kami, terutama dalam memberikan perhatian ke anak sambung, yaitu anak saya yang bukan dari beliau. Saya harus apa ya? Hidup bareng dengan laki-laki yang tidak menikahi saya. Wow. Gimana nih Bu Gembala? Itu namanya kumpul kebo ya istilahnya. Jangan ya, itu tetap jinah di mata Tuhan. Karena dosa jinah itu nanti akibatnya ke anak-anak itu sangat tidak baik ya. Jadi alangkah baiknya hari ini ngambil keputusan. Saya pernah konselingi seorang ibu yang seperti itu, dia ambil tindakan tegas. Si suami tidak mau diusir, tapi lucu ibu ini. Mulai hari ini kalau kamu nggak mau pisah dari aku, kamu tidur sendiri, saya tidur sendiri. Sampai kamu menikahi saya dengan resmi, punya surat kawin, dibawa ke gereja, baru kita tidur satu kamar. Dan itu dilakukan, benar-benar dilakukan sampai terjadi pemberkatan nikah ya, benar-benar baru dia konsekuen. Nah itu jauh lebih baik. Jadi kalau memang sudah terikat dengan anak ya, kalau belum direstui dengan surat dari gereja atau catatan sipil, jangan kumpul kebo. Nanti itu dianggap dosa zina yang terus-menerus. Nanti itu anak keturunan yang kena. Lebih baik hari ini rumah sendiri, kamar sendiri-sendiri, satu rumah, anggap aja itu satu keluarga ya. Tapi benar-benar tidak melakukan perbuatan zina. Kalau kita hanya hubungan satu keluarga karena sudah terikat anak, it's okay. Tapi untuk melakukan hubungan zina ini yang bahaya ya. Jadi hubungannya tetap baik. Mereka tidak satu kamar, makan bersama, hidup bersama, tapi tidur tidak bersama, itu tidak dosa. Karena mereka bukan ikatan suami istri. Cuman itu aja saran saya ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin teman-teman di Amerika bingung apa itu kumpul kebo begitu ya. Nah, yang jadi kebo siapa, yang laki apa yang perempuan tuh ya, nggak tahu. Karena kumpulnya sama kebo. Baik. Jadi oke, tadi sarannya untuk segera diselesaikan surat-suratnya ya, supaya diresmikan begitu ya. Puji nama Tuhan. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Bu Christina ya. Ini luar biasa hari ini, antusiasnya luar biasa Bu. Haleluya. Silakan Bu Christina. Ya, thank you. Terima kasih Pak Fran. Terima kasih Bu Eli. Ada satu tadi yang nanya Bu Eli, tapi ini pertanyaan di luar konteks. Baper itu apa? Baper Bukan itu bakpao ya. Perasaan. Baper itu bawa perasaan, Bawa perasaan. dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit direnungi. Nah itu baper ya. Ya, Jadi baper. jangan baper ya. Jangan baper ya, karena waktu Bu Ya, Eli kalau di sini caper cari perhatian. caper.
Waktu Bu Eli di sini ada Bu Eli kasih kata-kata TTM gitu. Pada tengok-tengok TTM tuh apa gitu kan ya. Ternyata memang mungkin udah terlalu lama di sini jadi TTM tuh nggak tahu. Jadi teman tapi mesra. Jadi apa namanya? Jadi canda-candaan sekarang di sini. Thank Ada you. yang baru lagi Bu, TTM Bu, tua-tua tapi mempesona. Wah. Ah itu bolehlah ke suami sendiri ya TTM. Siap. Pesona, keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat waktunya. Puji Tuhan kita semua ada sesi pertanyaan, jadi sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan kita juga belajar dari jawaban-jawaban Bu Eli tadi. Saya mohon maaf kalau ini hanya ada 100 kuotanya untuk partisipan ya Pak Frans, tapi bulan depan kita upgrade mungkin bisa 2000 ya kan, puji Tuhan ya. Jadi kita berdoa terus dimanapun jangkauannya pasti kita kalau Tuhan kasih pasti akan menjangkau semua. Dan untuk bulan depan hari Rabu tetap minggu pertama tanggal 1 Maret, betul ya Bu Eli? Tanggal 1 Maret. Oke, tim di USA siap-siap, kita harus kerja lebih keras lagi supaya banyak menjangkau jiwa. Dan thank you so much buat teman-teman di Indonesia sudah meramaikan, sudah mendapat berkat firman Tuhan, dan kita saling kenal ya, mungkin tidak hanya di chat-chat ini, mungkin kita lebih aktif di grup Victory PD Victory USA ya, mungkin bisa saling sapa-sapa, jadi kita bisa saling kenal satu sama lainnya. Kalau yang mau ke California boleh kasih tanya-tanya, yang mau ke Amerika lah boleh tanya-tanya, jadi siapa tahu ada guide-guide-nya di sini bagian-bagiannya ya. Welcome. Itu aja. Bu Eli bisa minta tolong tutup dalam doa dan doa berkat. Ya. Tuhan, terima kasih buat malam dan pagi di Indonesia, malam di Amerika. Terima kasih buat firman, terima kasih buat peneguhanmu, membuat kami hari ini bisa berkuasa atas hati kami, atas respon daging kami. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh, Tuhan. Kami mau berhikmat dalam mengikut Kristus supaya upah kami di surga tidak pernah dicuri oleh siapapun. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. God bless, thank you.